Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Hukum Internasional ya. Ini adalah pertemuan ketiga kita dari rencana nantinya adalah 14 kali atau 16 kali pertemuan ya. 14 kali pertemuan itu adalah jumlah minimal pertemuan kita selama satu semester. Sementara itu 16 kali pertemuan adalah jumlah maksimal kita. Ya, dalam artian apa? Dalam artian nanti kita puasa nanti masih akan ada kuliah. Ya, jadi siap-siap saja nantinya untuk pagi-pagi ya setelah sholat subuh gitu kan, nanti disiapkan materinya. Nanti juga setelah tadarus nanti kita akan mulai atau start berkuliah. Untuk jadwal biasanya memang nanti ada penyesuaian dari kampus, tapi tidak akan ada banyak perubahan terkait dengan waktu ya. Kalau pagi ya tetap pagi, kalau siang ya siang, kalau malam tetap malam gitu. Oke, pertemuan kita ketiga hari ini kita akan membahas terkait dengan sumber sumber hukum internasional ya. Oke, kalau kita bicara tentang sumber hukum, tentu saja teman-teman mungkin sudah mengetahui bahwa ada beberapa macam sumber hukum ya. Ada sumber hukum formil, ada sumber hukum material ya. Kalau dalam konteks hukum nasional, sumber hukum formil tentu saja adalah undang-undang, kemudian juga peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, kemudian sumber hukum material ini bisa bisa traktat, kemudian konvensi, dan juga pendapat sarjana, doktrin, dan jurisprudensi ya. Jadi kalau kita mengacu pada kategori sumber hukum, memang sebenarnya antara hukum nasional dan hukum internasional relatif tidak terlalu banyak perbedaan. Nah, tapi ketika kita berbicara dalam konteks hukum internasional, acuan kita untuk mengetahui apa sih sebenarnya sumber hukum internasional, maka kita mengacu kepada pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional ya, atau International Court ya. Di situ disebutkan memang ada beberapa sumber hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa ya, atau untuk menjadi rujukan bagi Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan persoalan. Yang pertama adalah perjanjian internasional atau international conventions. Yang kedua adalah kebiasaan internasional atau disebut dengan international custom. Dan ini harus dibuktikan dulu prakteknya. Ada beberapa hal untuk persyaratan untuk kemudian disebut sebagai kebiasaan internasional. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab atau General Principle of Law recognized by civilized nations ya. Yang terakhir adalah putusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum sebagai sumber hukum tambahan atau subsidiary ya. Oke, yang pertama kita akan membahas mulai yang paling awal ya, perjanjian internasional ya, International Convention. Nah, ketika kita bicara perjanjian internasional, ini memang banyak hal yang kemudian harus kita perhatikan ya. Karena memang perjanjian internasional ini adalah salah satu kesepakatan yang kemudian kerap kali digunakan dan kerap kali dimanfaatkan untuk kesepakatan-kesepakatan, baik itu yang bersifat dua negara ataupun bersifat banyak negara ya, bilateral atau multilateral. Saya contohkan terkait dengan masalah untuk bilateral terlebih dahulu ya. Untuk bilateral terlebih dahulu ini bisa dalam berbagai bentuk. Ada mutual agreement, kemudian ada kesepakatan-kesepakatan yang lain. Sebagai contoh adalah terkait dengan masalah MLA atau Mutual Legal Assistance, yaitu ketika kemudian ada terpidana yang kemudian berada di negara asing, bagaimana kemudian memulangkan terpidana itu agar dihukum sesuai dengan hukuman di mana dia kemudian melakukan tindakan pidana kejahatan.
Saya contohkan adalah kasus Joko Chandra ya. Joko Chandra yang kemudian sempat melarikan diri ke Malaysia, dan kemudian Indonesia tidak bisa melakukan apapun sepanjang kemudian si Joko Chandra ini tidak punya keinginan untuk pulang ke Indonesia. Dan penegak hukum di Indonesia tidak bisa kemudian melakukan tindakan justisi di negara Malaysia. Kenapa? Karena yang punya kewenangan untuk melakukan itu adalah pemerintah Malaysia. Kasus Nazaruddin Samsudin yang dulu sempat melarikan diri ke Hong Kong gitu, dan juga kasus-kasus yang lain di mana kemudian para terpidana ini yang sudah didakwa melakukan kejahatan, baik itu kejahatan korupsi ataupun kejahatan yang lain di Indonesia, ketika dia melarikan diri ke luar negeri memang diperlukan kesepakatan dengan penegak hukum, otoritas penegak hukum di wilayah atau di negara tersebut. Nah, ketika kemudian tidak ada kesepakatan yang disebut dengan MLA atau Mutual Legal Assistance, ya kita tidak bisa melakukan apapun. Kita hanya bisa datang ke sana, kemudian membujuk agar si terpidana ini mau pulang ke negara asal untuk menjalani proses hukum. Tapi ketika kemudian terpidana ini tidak menghendaki kembali ke negara asal, ya kita tidak bisa melakukan apapun. Itulah kemudian kenapa MLA atau Mutual Legal Assistance antara dua negara, negara A dan negara B ini perlu untuk dilakukan. Karena ini memastikan bahwa nantinya apabila kemudian terpidana dari negara B lari ke A, atau sebaliknya dari negara A lari ke B, maka ada kesepakatan untuk melakukan mengembalikan terpidana ke negara asalnya. Inilah yang kemudian dikenal dengan Mutual Legal Assistance dalam hukum internasional, dan itu hanya bisa dilakukan sepanjang kemudian ada kesepakatan atau ada agreement antara dua negara yang berdaulat. Selain itu, ada dalam konteks multilateral, ada kita kenal traktat, ada juga kemudian konvensi ya. Ya, banyak sekali kemudian contoh terkait dengan hal ini. Contoh UNCLOS, United Convention of the Sea ya, terkait dengan batas-batas laut yang digagas pada awalnya dan dikenal dengan Deklarasi Juanda. 4 mil itu ada wilayah, 11 mil ya, 11 mil itu wilayah teritorial, 220 mil itu adalah wilayah zona ekonomi eksklusif, dan itu kemudian sudah disepakati bersama, dan itu masuk dalam dokumen yang kita kenal dengan UNCLOS yang diratifikasi hampir oleh 140 negara kalau tidak salah pada waktu itu. Nah, banyak juga terkait dengan masalah gas emisi ya. Ada batasan terkait dengan gas emisi yang boleh kemudian diproduksi oleh suatu negara, dan itu kemudian juga dibuat kesepakatan atau konvensi yang sifatnya juga mengikat pada negara-negara yang kemudian mengikuti kesepakatan tersebut. Ada batasan berapa banyak negara boleh memproduksi gas emisi. Nah, mohon maaf. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan salah satu sumber hukum internasional, dan Mahkamah Internasional dalam pasal 38 Statuta Mahkamah menyebutkan bahwa salah satu penyelesaian terkait dengan masalah yang kemudian disengketakan di Mahkamah Internasional itu adalah terkait salah satu sumbernya adalah konvensi atau kemudian perjanjian internasional. Yang kedua adalah kebiasaan internasional ya. Nah, kebiasaan internasional ini memang menjadi salah satu sumber hukum ya, yang kemudian kebiasaan internasional salah satu sumber hukum yang kemudian kerap kali kita gunakan sebenarnya, atau kerap kali negara ini gunakan, walaupun kemudian tidak ada kesepakatan secara tertulis. Saya contohkan adalah terkait dengan masalah perlindungan atau kekebalan diplomatik yang diberikan oleh negara kepada pejabat diplomatik yang masuk ke dalam negara Indonesia contohnya. Jadi ketika kemudian ada pejabat diplomatik dari Amerika Serikat contohnya, ataukah negara-negara kecil, ketika datang ke Indonesia dia secara otomatis mendapatkan kekebalan diplomatik. Apa contohnya? Ya dia tidak perlu kemudian dia tidak perlu kemudian mengikuti hukum yang berlaku di
Indonesia terkait dengan masalah upacara bendera contohnya, ya tidak ada kewajiban. Kemudian ketika kemudian dia mendapatkan penghasilan gaji dari pemerintah sana, pemerintah Amerika Serikat contohnya, ya negara tidak punya kewenangan untuk memungut pajak. Nah, ketika kemudian dia melakukan pelanggaran lalu lintas, ya kemudian negara juga tidak mempunyai kewenangan untuk kemudian menghukum. Hukumannya adalah diberikan kepada otoritas negara setempat. Salah satu contohnya begini. Ketika kemudian mobil diplomat Korea Selatan contohnya melakukan pelanggaran dengan menabrak rambu-rambu lalu lintas, maka kemudian pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan penegakan hukum atau kemudian memberikan sanksi kepada pejabat tersebut. Nah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memberitahukan atau memberikan notis kepada pejabat pada kedutaan terkait dengan adanya pelanggaran penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh orang diplomat di wilayah-wilayah tertentu contohnya. Nah, apakah kemudian ini betul-betul kebal hukum? Memang ini masih menjadi perdebatan, akan tapi kasus-kasus yang kemudian menimpa diplomat itu biasanya memang diselesaikan dengan hukum negara asal, kecuali kasus-kasus tindak pidana berat, ya, kasus pembunuhan contohnya, itu kemudian apabila dilakukan oleh anggota diplomat, maka kemudian negara di mana kemudian diplomat itu ada atau dia sedang bertugas mempunyai kewenangan untuk kemudian menindaklanjuti sepanjang itu kemudian berkaitan dengan kedaulatan bangsa. Saya contohkan gini, ada diplomat negara A contohnya ya, negara atau saya buat contoh saja mungkin negara Afrika, di negara Afrika, kemudian dia bertugas di Indonesia. Dia melakukan kejahatan membunuh salah seorang warga negara Indonesia, maka dia diproses sesuai dengan hukum Indonesia, KUHP dan lain-lain. Hanya saja kemudian ketika pemerintah Afrika, salah satu negara di Afrika itu mengajukan untuk permohonan agar ini diproses sesuai dengan hukum Afrika Selatan, bisa saja itu kemudian dilakukan. Nah, akan tapi memang ini diperlukan relasi atau diplomasi politik yang kemudian harus terjalin antara dua negara yang berdaulat. Nah, akan tapi bila kemudian tindakan pelanggaran atau kejahatan itu berada di wilayah kedutaan, maka itu secara hukum internasional itu masih merujuk pada hukum di mana kemudian negara itu ya, hukum di mana wilayah kedutaan itu berasal. Contoh kemudian kedutaan Korea Selatan di Jakarta, maka kejadian yang dilakukan oleh pejabat diplomat di wilayah kedutaan itu masih mengikuti hukum yang berada di Korea Selatan. Ya, ini memang agak kompleks ya, tapi secara sederhananya adalah pejabat diplomat yang kemudian bertugas di negara di mana dia bertugas, maka dia diberikan kekebalan diplomatik untuk kemudian tidak tunduk pada hukum negara di mana dia bertugas. Hukum yang kemudian melekat pada dirinya adalah hukum dari mana dia berasal, dari mana negara dia berasal, dan dari negara apa dia ditugaskan. Ya, itu yang dikenal dengan kekebalan diplomatik. Nah, hukum internasional ini, hukum kebiasaan internasional ini merupakan sumber hukum tertua ya dalam hukum internasional, karena memang segala produk-produk yang kait dengan relasi antara negara satu dan negara lain, antara kerajaan satu dan kerajaan lain, itu memang sudah menjadi kebiasaan ya. Saya contohkan gini, ketika kemudian Raja A ya berkunjung ke kerajaan B, maka kemudian harus diberikan perlindungan. Nah, karena itulah salah satu cerita yang terkenal dengan perang
puputan kalau bukan ya. Perang yang antara Gajah Mada dengan Raja Sunda itu yang saya mohon maaf lupa itu perang apa namanya. Tapi kegagalan Pati Gajah Mada untuk melindungi Raja Sunda itu yang kemudian menimbulkan gesekan itu hingga terjadi sampai sekarang kan katanya. Teman-teman kalau main ke Bandung itu tidak akan ditemukan namanya Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Gajah Mada. Kenapa? Karena dua orang itu dianggap orang yang berkhianat karena membunuh Raja Sunda dalam perjalanan misi diplomatik Raja Sunda ke wilayah Kerajaan Majapahit. Jadi tradisi-tradisi yang mana ada utusan dari negara lain atau kepala negara dan juga kepala pemerintahan dari negara lain berkunjung, maka harus diberikan perlindungan secara maksimal. Itu sudah berlaku sejak zaman dahulu dan itu menjadi kebiasaan yang berlaku hingga saat ini ya. Dan itu dipraktekkan di semua negara. Kegagalan dalam melindungi pejabat atau kepala negara dan kepala pemerintahan yang berkunjung itu merupakan kegagalan pula dalam menjalin atau kegagalan pula dalam memastikan bahwa kebiasaan internasional itu tidak ditegakkan secara optimal. Oke. Unsur-unsur hukum kebiasaan internasional ya, ada unsur faktual ya. Jadi itu praktek umum negara-negara berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada unsur psikologis ya, ada faktual dan juga unsur psikologis. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa beradab atau General Principle Recognized Civilized Nation ya. Nah, prinsip umum merupakan prinsip-prinsip hukum secara umum tidak hanya terbatas pada hukum internasional saja, tetapi mungkin prinsip dalam hukum perdata, hukum acara, hukum pidana, hukum lingkungan, dan lain-lain yang diterima dalam praktek negara-negara nasional ya. Nah, ada prinsip-prinsip ini. Yang pertama contohnya adalah Pacta Sunt Servanda, sebagaimana disampaikan kemarin, kesepakatan ya. Kemudian ada good faith atau rasa percaya. Yang ketiga ada res judicata atau kemudian penghormatan terhadap putusan pengadilan. Kemudian nullum delictum nella poena sine previa lege penali atau kita kenal dengan asas legalitas. Nebis in idem, bahwa seorang tidak bisa dihukum dua kali dalam perkara yang sama. Kemudian ada asas retroaktif atau kita kenal dengan asas berlaku surut, good governance dan clean governance. Ya, jadi prinsip-prinsip hukum yang umum yang kemudian diakui oleh mayoritas negara ini secara otomatis menjadi sumber hukum internasional. Ketika contoh Pacta Sunt Servanda ya, ketika ada kesepakatan, ya itu berarti kemudian kalau melanggar ya harus menerima sanksi, atau kemudian kalau melanggar itu harus ada konsekuensinya. Nah, itu yang kemudian menjadi kesepakatan tanpa ada tertulis, maka itu kemudian jadi kesepakatan dan itu jadi salah satu sumber hukum yang dirujuk oleh Mahkamah Internasional. Ada juga good faith terkait dengan kepercayaan. Jadi ketika kemudian ketika dua negara sudah saling membangun kepercayaan, maka ya selayaknya jangan mengkhianati kepercayaan tersebut gitu. Saya contohkan seperti ini. Antara Amerika Serikat dan Meksiko ya. Selama ini Meksiko kerap kali banyak imigran yang masuk ke wilayah Amerika Serikat melalui jalur-jalur yang tertentu ya. Wilayah imigran ini. Nah, apabila kemudian disepakati bahwa tanpa ada kesepakatan kemudian imigran-imigran ini masuk dan menjadi warga negara Amerika Serikat di wilayah yang kemudian dikenal dengan Sanctuary City ya. Jadi itu wilayah-wilayah imigran sambil menunggu dia kemudian menjadi warga negara Amerika Serikat. Yaitu menjadi suatu kebiasaan yang saling kepercayaan saja gitu kan. Jadi ketika kemudian masuk ke situ ya diharapkan orang-orang yang disaring nantinya itu adalah orang-orang yang memang
ingin mencari penghidupan, bukan orang yang punya niat untuk melakukan kejahatan. Ya, jadi Amerika merupakan salah satu negara yang memang memberikan kesempatan bagi masyarakat dunia, terutama di daerah perbatasan ya, Meksiko, Kanada itu kan. Untuk kemudian apabila ingin merubah kehidupan, silahkan datang ke Amerika. Karena itulah dalam salah satu lirik di National Anthem ya, atau lagu kebangsaan Amerika Serikat, di paling bawah kan kemudian disebutkan the land of the free and the home of the brave ya, tanah kebebasan dan rumah bagi orang-orang yang punya keberanian. Nah, itulah yang kemudian menjadi salah satu sumber hukum good faith atau kepercayaan. Kemudian res judicata, putusan pengadilan ya. Ya, kalau kemudian putusan pengadilan dari negara-negara tertentu ya harus dihormati. Saya contohkan kasus Samuel Corby ya, yang merupakan warga negara Australia yang kemudian tersangka kasus narkoba di Indonesia. Ketika pemerintah Indonesia sudah pengadilan di Indonesia menyatakan dia bersalah, ya itu harus dihormati pula oleh pemerintah Australia karena ini putusan pengadilan. Dan begitu pula kemudian itu terjadi di negara Australia ketika ada warga negara Indonesia yang menjadi tersangka dan terpidana di Australia, ya kalau dinyatakan bersalah ya dihormati saja. Nah, banyak sekali kemudian prinsip-prinsip bernegara di hukum nasional yang kemudian menjadi sumber dalam hukum internasional. Yang terakhir adalah putusan pengadilan ya. Nah, ini sebenarnya masuknya di di prinsip-prinsip hukum yang diakui ya, ada res judicata tadi. Hanya saja memang kemudian sumber hukum Mahkamah Internasional kemudian mengklasifikasikan ini lebih spesifik ya. Jadi putusan hakim pengadilan manapun itu kemudian harus dihormati. Ya. Masalah kemudian benar dan salah, ya ini masalah debatable ya. Saya contohkan gini. Beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 3-4 tahun yang lalu, pengadilan di Malaysia itu menyatakan bahwa George Bush itu merupakan pelaku kejahatan perang. Ya kemudian tidak relevan juga karena pengadilan Malaysia bukan pengadilan yang bersifat internasional, tapi dihormati saja. Hanya saja kemudian masalah itu ditindaklanjuti oleh pemerintah Amerika Serikat ataukah tidak, itu ada persoalan yang lain. Kenapa? Karena pemerintah Amerika Serikat tidak mengakui peradilan yang ada di Malaysia. Nah, akan tapi berbeda dengan kasus pidana ya, sebagaimana yang saya sampaikan pada prinsip yang sebelumnya. Ketika kemudian ada warga negara yang terkena kasus pidana, maka ya pemerintah negara asal ya harus melakukan penghormatan. Dengan kemudian lobby-lobby politik internasional untuk menghabiskan sisa masa tahanan ya di negara asal ya, itu kasus Samuel Corby dan juga kasus-kasus kejahatan narkoba yang dilakukan oleh warga negara Australia. Sebagian besar kemudian lobby-lobby pemerintah Australia menginginkan agar si terpidana ini atau si terdakwa ini kembali ke negara Australia untuk menyelesaikan masa hukumannya di penjara di sana. Jadi hal-hal seperti ini yang merupakan bentuk penghormatan negara Australia kepada kedaulatan hukum di Indonesia, dan itu diwujudkan dalam hal menghormati putusan pengadilan. Dan ini seringkali terjadi dan sebagian besar adalah kejahatan-kejahatan yang bersifat internasional, itu adalah kejahatan-kejahatan terkait dengan kasus-kasus narkoba, kasus-kasus pembunuhan dan juga kasus-kasus yang lain. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan dengan subtema atau subtopik yang berbeda pula. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.